Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat melaksanakan presentasi pada hari ini. Adapun topik yang akan kita bahas adalah produk-produk sains. Perkenalkan, saya Nasfa Zulia yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Adapun kelompok saya adalah Mahira Isdihar dan Mona Amelia. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai penyampaian dan penyajian materi yang pertama. Saya persilahkan kepada Mahira Isdihar. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu pengertian hipotesis, hukum, dan teori ilmiah. Hipotesis. Hipotesis adalah ide atau teori yang diusulkan yang dapat diuji baik secara eksperimental atau observasional. Hipotesis menjadi teruji apabila semua gejala yang timbul tidak bertentangan dengan hipotesis tersebut. Hukum. Sebuah hukum ilmiah dapat relasi empiris yang dapat diringkas dalam cara yang singkat baik secara lisan ataupun matematis dan telah divalidasi oleh eksperimen seperti hukum Newton tentang gerak. Teori. Sebuah teori adalah hipotesis yang komprehensif atau set hipotesis yang telah divalidasi oleh pertemuan bukti dari berbagai sumber observasional dan atau eksperimental. Biasanya teori mengacu pada sesuatu yang divalidasi dengan baik oleh bukti ilmiah yang telah menjadi aspek mendasar dari bidangnya. Teori-teori kebenaran. Yang pertama, teori korespondensi. Teori korespondensi adalah teori kebenaran yang didasarkan pada fakta objektif sebagai dasar kebenarannya. Yang kedua, teori koherensi. Menurut teori koherensi, sebuah pernyataan bisa dianggap benar hanya jika pernyataan itu koheren atau tidak bertentangan dengan pernyataan sebelumnya yang sudah terbukti benar. Yang ketiga, teori pragmatis. Teori pragmatis meletakkan dasar kebenarannya pada manfaat praktis dalam memecahkan persoalan kehidupan. Yang keempat, teori performatif. Teori kebenaran performatif muncul dari konsepsi J.L. Austin yang membedakan antara ujaran konstatif dan ujaran performatif. Yang kelima, teori konsensus. Sebuah teori ilmiah dianggap benar sejauh ia mendapat dukungan atau terdapat kesepakatan atau konsensus dalam masyarakat ilmiah terhadap kebenaran teori tersebut. Sekian dari saya. Baik, materi selanjutnya akan disajikan oleh saya sendiri. Aplikasinya dalam masyarakat. Berbagai teori kebenaran yang telah dipaparkan sebelumnya sekali lagi menunjukkan pluralitas kebenaran dalam filsafat. Adanya berbagai standar kebenaran selayaknya membuat masyarakat tidak lagi memandang validitas kebenaran dalam sebuah pernyataan dalam oposisi binar hitam putih, benar salah. Ada kemungkinan bahwa kebenaran dalam sebuah pernyataan bersifat gradatif. Semakin banyak ia sesuai dengan teori kebenaran yang ada, semakin tinggi validitas kebenaran yang dikandungnya. Dalam konteks dunia maya, pembuktian kebenaran dilakukan melalui gambar atau video. Tetap ada kemungkinan bahwa gambar atau video tersebut adalah palsu sehingga diperlukan fakta lain sebagai pendukung atau pembanding. Selain itu, dibutuhkan penjelasan lebih lanjut dari pakar telematika untuk membuktikan validitas data faktual gambar atau video tersebut. Dalam hal ini, penerapan teori performatif jelas signifikansinya. Teori performatif juga bisa ditetapkan untuk menyaring sumber berita. Jika terdapat berita yang terkait dengan isu-isu tersebut, akan lebih bijak jika kita melakukan konfirmasi kepada pihak yang memiliki otoritas di bidang tersebut. Sedangkan teori konsensus bisa diterapkan untuk menjaring situs atau portal berita yang tidak mencukupi syarat bagi terbentuknya komunitas rasional. Situs atau portal berita semacam ini biasanya dicirikan dengan adanya klaim kebenaran dalam reportase beritanya dan tidak menyajikan fakta yang berimbang. Terbentuknya hukum ilmiah. Hukum alam merupakan keteraturan di dalam prinsip-prinsip hukum dalam alam dasarnya yaitu urutan langkah untuk mengamati gejala alam yang dikondisikan, mengakibatkan hukum mempunyai tingkat determinasi yang tinggi karena memberikan aksi ke alam. Hukum alam dapat dihasilkan dari pengamatan akan objek gejala alam dan semua proses berpikir. Setelah itu terdapat objek, gejala, metode, hasil. Ini merupakan rangkaian logis yang diatur oleh hukum sebab akibat. Jika ada banyak penyebab dari gejala, maka diusahakan membuat klasifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sifat-sifat hukum alam. Yang pertama, bersifat netral dan tidak diperuntukkan bagi prioritas golongan pengguna tertentu. Artinya, semua orang dapat memanfaatkan hukum ilmu alam dan juga dapat menyalahgunakan hukum ilmu alam. Itu dikarenakan sifatnya yang netral atau tidak
memihak siapapun yang meneliti atau menggunakan hukum tersebut. Yang kedua, bersifat universal, artinya dapat berlaku di mana saja. Yang ketiga, sifat lebih pasti. Kepastian hukum dapat dibuktikan dengan kemampuan hukum tersebut menjelaskan gejala yang sama dari waktu ke waktu. Kepastian hukum diperkuat dengan fakta baru yang diperoleh oleh analisis dan pelakuan terhadap objek di alam. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mona Amelia. Teori dan hukum ilmiah. Teori adalah pernyataan yang menerangkan sesuatu mengenai alam maupun gejala alam berdasarkan prinsip-prinsip bebas dan bukan berdasarkan fenomena itu sendiri atau merupakan kumpulan hasil untuk menjelaskan fenomena itu sendiri. Hukum ilmiah sifatnya lebih pasti dan dikatakan sangat tangguh dan tidak rentan. Itu karenakan hukum ilmiah menerangkan kepastian alam yang umum dan sudah melalui tahap uji yang sangat lama dan mendetail. Contohnya, hukum kekekalan massa yang tidak dapat dibantah karena memang demikian adanya dan sifatnya sangat umum, serta menjelaskan atau memayungi sekian banyak teori. A. Hukum dan prediksi ilmiah. Hukum yang telah dirumuskan harus dapat digunakan untuk memprediksi gejala alam yang termasuk di dalam hukum tersebut. Fungsi hukum dalam dunia sains adalah untuk memperkirakan gejala yang akan terjadi setelah diberi perlakuan tertentu. Contohnya, dalam meramalkan cuaca dan iklim digunakan parameter-parameter dan ilmu meteorologi. Dengan demikian, manusia dapat mengantisipasi gejala alam yang dapat merugikan kehidupan manusia itu sendiri. Fungsi lainnya, manusia juga merancang dan menciptakan gejala alam baru. Misalnya, ilmuwan menggunakan hukum ilmu alam untuk menciptakan teknologi, sedangkan pabrik televisi dalam membuat pesawat televisi atau monitor televisi menggunakan prinsip dan hukum fisika secara mendalam. Aplikasi sains ke dalam teknologi membuat penggunaan hukum untuk meramal gejala alam atau membuat benda buatan untuk menerapkan hukum ilmiah, hukum ilmu alam dasar. Dari ketidakterangan sampai menjadi hukum. Dari ketidakaturan sampai menjadi hukum, hukum merupakan hasil pengolahan hipotesis dan hipotesis itu berawal dari pengamatan objek alam. Pengamatan demi pengamatan dikumpulkan dan diklasifikasikan menurut parameter tertentu. Kemudian dibuatkan hipotesis yang harus diuji dan dieksplorasi lebih lanjut sampai menjadi teori tertentu. Teori harus diuji dan diverifikasi sampai pada perumusan hukum yang lebih pasti. Ciri khas hukum yang sudah dirumuskan adalah bahwa hukum tersebut dapat digunakan untuk memprediksi gejala yang akan datang dan juga dapat digunakan untuk mengatur alam. Demikian, hukum merupakan hasil pengorganisasian manusia yang secara nyata maupun abstrak terhadap gejala alam yang semula tidak teratur karena diamati dari gejala tunggal yang dikumpulkan dengan gejala tunggal yang sejenis. Dengan kata lain, dari ketidakteraturan dapat dirumusan universal yang merupakan bentuk yang lebih alam. Baik, demikian tadi presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.